Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya dalam rangka berbagi ilmu. Dalam hal ini kami khususkan kepada kawan-kawan guru dimanapun Anda berada, yang mana seorang guru sudah terbiasa dengan apa yang dinamakan menyusun atau membuat rencana program pembelajaran atau kita kenal RPP. Namun dalam hal ini kami ingin berbagi ilmu mengenai cara membuat tujuan pembelajaran dengan rumus A, B, C, D. Jangan lupa dalam pembuatan RPP, kita tentunya sudah kenal betul dengan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 14 tahun 2019, yang mana menurut surat edaran ini kita menyusun RPP itu sangat fleksibel, sangat mudah, dan kalau zaman dulu itu banyak sekali faktor yang harus kita muat dalam RPP. Namun sesuai edaran ini, maka RPP hanya berisi 3 submateri pokok, yaitu yang pertama tujuan pembelajaran, kemudian yang kedua kegiatan pembelajaran itu sendiri, dan yang ketiga yaitu asesmen. Jadi menurut surat edaran nomor 14 tahun 2019 ini, yang harus ada di dalam RPP di sini hanya ada 3. Kita ulang, yaitu tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran atau langkah-langkah pembelajaran, dan yang ketiga asesmen. Namun kali ini kita fokus atau yang kita bahas yakni mengenai tujuan pembelajaran saja. Kemudian sebelum kita membahas mengenai tujuan pembelajaran, perlu kita ketahui bersama apa manfaat tujuan pembelajaran itu. Manfaat tujuan pembelajaran antara lain, yang pertama yaitu memudahkan dalam mengkomunikasikan maksud kegiatan belajar mengajar kepada siswa, sehingga siswa dapat melakukan perbuatan belajarnya secara lebih mandiri. Jadi ketika membuat tujuan pembelajaran kita sampaikan ke siswa, maka siswa nanti akan tahu, oh kita ini akan mempelajari ini. Maka siswa akan fokus terutama nanti dalam belajarnya yang secara mandiri. Kemudian yang kedua yaitu memudahkan guru memilih dan menyusun bahan ajar. Jadi kalau tujuannya misalkan mencangkok misalkan, maka nanti guru akan lebih cepat untuk bahan-bahannya ini, yang kita susun materinya ini. Itu. Jadi harus ada tujuan pembelajaran. Manfaat yang ketiga yaitu membantu mempermudah guru menentukan kegiatan belajar dan media pembelajaran. Ini sangat jelas, dengan tujuan maka media dan juga kegiatannya apa itu akan mudah juga ditentukan. Kemudian yang keempat yaitu memudahkan guru mengadakan penilaian. Di sini yang kami maksud adalah guru dalam membuat penilaian itu juga harus mengacu kepada tujuan. Jadi kalau tujuannya itu adalah menjelaskan perkembangbiakan hewan mamalia misalkan, maka
Penilaiannya juga harus tentang perkembangbiakan hewan mamalia. Tidak boleh menyimpang, jadi harus sinkron. Makanya antara tujuan pembelajaran dengan penilaian itu harus sinkron. Kemudian apa kaitannya dengan ABCD tadi? Maka yang kami maksud ABCD tadi ialah yang pertama A, yaitu audien. Maksud dari audien ini adalah siapa saja yang mengikuti proses pembelajaran. Ini harus dimuat di dalam teks atau kalimat tujuan pembelajaran. Siapa yang mengikuti proses pembelajaran, yakni adalah siswa atau peserta didik. Kemudian B, behavior, yaitu kemampuan yang akan dicapai adalah perilaku siswa yang dapat diamati selama mengikuti proses pembelajaran. Jadi dalam menentukan tujuan pembelajaran harus dicantumkan juga kemampuan yang akan dicapai itu apa. Dan di sini mengenai kemampuan yang akan dicapai ini harus bisa atau dapat diamati selama mengikuti proses pembelajaran, yang mana rumusan perilaku ini berupa kata kerja aktif. Kemudian C, yaitu condition. Condition di sini maksudnya adalah aktivitas yang akan dilakukan. Jadi anak ingin mencapai apa tadi, harus melalui apa atau kerja apa. Itu yang dimaksud aktivitas yang akan dilakukan, yaitu persyaratan yang harus dipenuhi sehingga perilaku yang diharapkan dapat ditunjukkan oleh siswa. Kemudian D, yang keempat, degree. Maksud dari degree adalah tingkatan atau perilaku yang diharapkan adalah tingkat keberhasilan pencapaian perilaku yang dapat berbentuk kecepatan, ketepatan, kuantitas dan atau kualitas, tetapi bukan nilai karakter. Jadi di sini apa nih tingkatan perilaku ini? Itu juga harus dimunculkan di dalam kita membuat tujuan pembelajaran. Oke, kita lanjutkan. Dari ABCD tadi maksudnya adalah sebuah tujuan pembelajaran harus memuat kriteria audien, behavior, condition, dan degree. Itu harus ada semua. Nah, di sini lebih mudahnya mari kita lihat contoh-contoh daripada tujuan pembelajaran. Contoh pertama, kita kasih contoh. Tujuan pembelajarannya berbunyi, melalui kegiatan mengamati video siklus air, peserta didik dapat menjelaskan tahapan proses terjadinya hujan secara tertulis. Nah, di sini kita ulang, melalui kegiatan mengamati video siklus air, peserta didik dapat menjelaskan tahapan proses terjadinya hujan secara tertulis. Mari kita amati ABCD-nya yang mana. Oke, yang pertama A, audien. Audiennya jelas di sini peserta didik. Nah, di sini dimuat peserta didik. Kemudian B, behavior. Apa tujuannya yang ingin dicapai? Yaitu menjelaskan tahap proses terjadinya hujan. Untuk mencapai tujuan tadi melalui kegiatan apa? Yang C, condition, yaitu melalui kegiatan mengamati video siklus air. Kemudian yang D,
yaitu degree, yaitu tujuannya yang bisa keterampilan yang bisa dilihat, yaitu adalah melakukan semua ini tadi secara tertulis. Ini maksud daripada ABCD tadi. Tentunya ini akan membantu untuk kita semua, terutama para kawan-kawan guru, untuk menentukan tujuan pembelajarannya. Oke, contoh yang kedua. Misalkan tujuan pembelajarannya tertulis, melalui mengamati video, peserta didik dapat menunjukkan sikap yang sesuai dengan hakikat bangsa dan negara dengan baik dan benar. Nah, di sini kita teliti, kita amati apa ABCD-nya. Audien, yaitu peserta didik, kemudian behaviornya, yaitu menunjukkan sikap yang sesuai dengan hakikat bangsa dan negara. Untuk menunjukkan sikap yang sesuai dengan hakikat bangsa dan negara tadi melalui apa? Yaitu melalui mengamati video. Kemudian keterampilan yang diinginkan yaitu dengan baik dan benar. Jadi tujuan di sini secara garis besarnya adalah menginginkan anak atau peserta didik supaya bisa menunjukkan sikap yang B melalui mengamati video. Keterampilan yang bisa dilihat yaitu dengan baik dan benar. Ini contoh tujuan pembelajaran dengan menggunakan ABCD. Mudah-mudahan Anda paham. Belum paham? Kita tambah contoh satu kali lagi. Oke, contoh selanjutnya, contoh yang ketiga. Tujuan pembelajarannya kita contohkan melalui kegiatan wawancara, peserta didik mampu menganalisis jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri terkait pengelolaan sampah dengan tepat. Nah, ini contoh daripada tujuan pembelajaran. Maka contoh pembelajaran ini bagus apa enggak, sesuai apa enggak, maka harus ada unsur ABCD tadi. Maka kita lihat apa A-nya, audiennya. Jelas audiennya adalah peserta didik. Oke, di sini sudah termuat mengenai peserta didik. Kemudian apa yang diinginkan atau tujuannya, yaitu menganalisis jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri terkait pengelolaan sampah. Ini yang diharapkan. Melalui apa yang diharapkan ini bisa tercapai, yaitu melalui kegiatan wawancara atau ini condition. Kemudian keterampilan yang bisa dilihat dari kegiatan ini yaitu dengan tepat. Maksudnya menganalisis tadi mengenai usaha ekonomi tadi harus dilakukan dengan tepat. Inilah contoh daripada tujuan pembelajaran. Demikian kepada kawan-kawan semuanya, mudah-mudahan sedikit yang bisa saya sampaikan ini jauh dari sempurna, dan jika ada kekilapan atau kekurangan saya mohon maaf, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Akhirnya kita akhiri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.